Saya ingatkan kembali. Kiat khusyuk yang pertama adalah menyempurnakan wudhu, gerakan dan bacaan sholat. Itu poin pertama penting. Jadi wudhu itu betul-betul dinikmati pelan-pelan aja. Supaya semua anggota tubuh tersentuh air wudhu. Karena menyempurnakan wudhu menjadi penyebab bersihnya dosa. Bersihnya dosa berarti salah satu kiat untuk khusyuk dalam sholat. Yang buat tidak khusyuk adalah dosa. Nah, wudhunya harus sempurna, gerakannya dan bacaan sholatnya. Itu disatukan dalam satu poin gitu. Itu kiat pertama. Yang kedua, membuka mata dan mata diarahkan ke tempat sujud. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba yang matanya ke tempat sujud. Jadi jangan ditutup. Ya, matanya jangan ditutup. Saya pernah jelaskan itu, kalau sudah ditutup matanya, gelap, dingin, tidur. Ya. Jadi matanya dibuka. Kemudian yang ketiga, dia mengeluarkan bacaan walaupun dalam sholat sir. Apalagi kalau sholat jahar. Jahar itu kan kayak subuh, maghrib, isya. Ngerasin suara maksudnya. Kalau sir itu berarti mengecilkan suara. Ya. Maka sir pun tetap keluar suara. Tapi cuma dia yang dengar. Kalau bergabung antara tiga anggota tubuh ini, mata terbuka. Ya, mulut mengucapkan walaupun cuma kita dengar sehingga telinga dengar. Tiga ini nyambung, khusyuk, konsentrasi. Gitu kan? Karena lisan kita mengucapkan, telinga kita mendengar, mata kita melihat. Gitu kan? Maka itu insya Allah jauh lebih baik. Dan dalam metode menghafal juga begitu. Orang kalau mau menghafal, dia lihat buku, jangan dia sambil diam mulutnya, hafalannya susah. Mau hafal Quran misalnya, cari surah Al-Quran mau hafal. Maka lihat dengan mata lalu ucapkan dengan suara. Inna a'tainakal kautsar misalnya. Telinga kita dengar, itu lebih cepat karena ketiga ini connect. Ya, seperti itulah. Maka ini tentunya melihat mata ke tempat sujud, kemudian juga mengucapkan dengan lisan dan juga memperdengarkan kuping ya. Seperti itulah. Kemudian kiat yang selanjutnya, yang keempat adalah bersihnya pakaian, bersihnya tempat ibadah ya, sejadah lah segala macam. Itu termasuk bersih dari najis, bersih dari bau ya. Maka sangat wajar lah itu orang sering, jadi bukan cuma sering ganti baju ibu-ibu ya. Ganti juga sejadah, ganti juga mukena. Ini mukena sudah 10 tahun itu aja terus. Ya. Tapi kalau bajunya luar biasa tiap minggu baru ya. Menghadap kepada Allah, bubuhi minyak wangi supaya kalau sujud itu nyaman gitu kan. Itu penting. Allah SWT juga menilai, itu kan kemasan dalam ibadah. Saya pernah jelaskan itu ya. Beda pahalanya ibu dan bapak kalau bangun malam, terus sholat langsung dalam kondisi seperti itu. Langsung sholat saja. Jadi tidak ganti baju, nggak apa gitu ya. Beda dengan orang yang bangun malam, dia mandi dulu, dia wangi, bersih, pakai sampo, sabun. Seperti kalau mau ketemu orang penting gimana sih? Terus pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi, perempuan di rumah boleh pakai minyak wangi. Sholat menghadap kepada Allah. Sikat gigi, pakai mouthwash, wangi, sholat. Malu bicara sama Allah, bawa mulutnya keluar. Ya. Apalagi sambil nguap-nguap. Ya. Ya. Jadi itu semua termasuk kiat kekhusyuan. Kalau badan kita segar, baju kita wangi, sejadahnya wangi gitu kan. Kan enak, itu menambah kekhusyuan. Jadi bersihnya tempat. Begitu juga dengan segarnya badan. Ya. Itu kiat-kiat kekhusyuan. Termasuk dalam masalah kekhusyuan adalah terangnya ruangan, tempat sholat. Jangan gelap-gelap. Kecuali darurat memang mati lampu. Ya. Nyalain lampu kamar. Gitu kan. Jadi sejadahnya ditaruh di bawah lampu. Lampu nyorot. Jadi nggak ngantuk. Ya. Itu terang. Jadi kita terang bisa melihat. Ya. Tempatnya nyaman. Nyalakan lampu semua kalau bangun malam, bangun sholat. Ya, gitu. Itu juga termasuk kiat-kiatnya. Tentu yang terakhir adalah menjauhi semuanya pintu-pintu dosa. Karena termasuk dia penyebab daripada